Hai, Assalamualaikum. Coba lihat sekitar Bapak, enak kan? Di sini udaranya segar karena sumber daya alamnya terjaga. Salah satu cara menjaga alam adalah mengolah sampah. Bagaimana cara mengolah sampah? Parian akan jelaskan pada whiteboard animasi berikut ini. Selamat belajar! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi belajar di rumah bersama Pak Rian Rio dalam Rian Rio Official. Kali ini kita akan belajar tentang pengelolaan sampah. Video pelajaran tema 4 kelas 4 muatan IPA. Masih dalam tematik. Anak-anakku, salah satu upaya pelestarian sumber daya alam atau SDA dalam kehidupan sehari-hari adalah pengolahan atau pengelolaan sampah. Berikut adalah upaya pengelolaan sampah. Langkah pertama yaitu mempelajari apa itu sampah. Mau tahu apa itu sampah? Simak berikut ini. Sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah menjelaskan bahwa sampah adalah sisa kehidupan atau sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Pengolahan sampah dimaksudkan adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Lalu, apa itu macam-macam sampah? Berdasarkan fisiknya dan kimianya, sampah digolongkan menjadi beberapa hal, yaitu sebagai berikut. 1. Sampah ada yang mudah membusuk, terdiri atas sampah organik seperti sisa sayuran, sisa daging, dan lain-lain. Jadi ini yang bisa terurai oleh tanah. Dia akan hancur sendirinya oleh tanah. Sisa-sisa makhluk hidup yang dapat diuraikan oleh tanah dan hewan-hewan yang ada di tanah. Kemudian sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik, kertas, karet, logam, sisa bangunan, bahan bangunan, dan lain. Ini disebut dengan anorganik. Yang pertama organik, yang kedua anorganik. Berikutnya itu jenis ketiga, sampah berupa debu atau abu. Ya, misalnya sisa bangunan atau sampah dari kehidupan sehari-hari kita ya. Ada debu-debu kecil ya, misalnya itu sampah juga itu. Kemudian sampah yang berbahaya atau B3, bahan berbahaya ya bagi kesehatan, seperti sampah berasal dari industri dan rumah sakit yang mengandung zat kimia dan agen penyakit yang berbahaya. Ini langkah keduanya, setelah mengerti apa itu sampah, kemudian memilahnya. Memilah sampah ada kegiatan membedakan dan memisahkan. Setelah kita paham jenis-jenis sampah, maka harus kita memisahkannya. Mana yang organik, yang dapat terurai di tanah, kemudian mana yang anorganik, yang tidak dapat terurai, dan jenis sampah lainnya yang tadi Bapak jelaskan ya. Nah, ini kalau di internasional, jika anak-anak ke luar negeri, ini ada 4 jenis tong sampah ya. Ada plastik yang warnanya merah, biasanya botol, kontainer ya. Yang bekas itu masuknya ke sini. Ini gelas atau kaca. Gelas atau kaca ini contohnya botol kaca ya. Bekas minuman, air mineral,
yang kaca, kemudian botol susu yang kaca ya, atau ini bekas selai ya, bisa jadi kaca yang warnanya hijau. Kalau yang warnanya biru ini misalnya dari kertas-kertas ya, ini majalah, koran, buku, Tetra Pak ya, seperti bekas susu ya, Tetra Pak. Dan untuk sari-sari buah, minuman sari buah. Kemudian metal yang kuning ini untuk metal atau logam, misalnya kaleng, aluminium dan sebagainya. Itu kalau di luar negeri ya, di internasional. Sedangkan ini nih, oh ya, ini jenis yang bentuknya ya, contohnya fotonya ya. Kemudian kalau di lokal kita, negara kita ini biasanya hanya 3. Ini satu yang tadi Pak jelaskan, organik, kemudian anorganik, dan B3, bahan beracun berbahaya. Ya, organik warna hijau seperti daun ya. Kemudian nanti tadi sampah-sampah makanan, sisa makanan, kemudian tulang belulang, sisa hewan mati, itu di organik. Kalau anorganik tadi kaleng, plastik, kertas dan sebagainya. Kalau bahan beracun ini bekas suntikan, botol untuk bekas obat ya. Kemudian ini baterai ya, baterai juga dikesinikan. Jadi sampah berbahaya, jadi tidak banyak mengandung zat-zat kimia ataupun ada kuman-kuman. Ini kalau lokal ya, dalam negeri kita. Contohnya gambarnya seperti ini, ada tulisannya, ada sampah basah, atau ini ada jenis-jenisnya, misalnya ini organik, ini anorganik, jenisnya ini, kemudian bahan B3 yang tadi merah. Kemudian langkah ketiga pengelolaan sampah itu, mulailah membiasakan diri. Setelah kita tahu apa itu sampah, jenis-jenisnya, kemudian kita paham cara memilah-milahnya, mulailah untuk membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya tadi yang ada warna-warna itu ya, ataupun di rumah untuk membuang sampah pada tempatnya. Ini logo buang sampah ya pada tempatnya ya, juga ada di kemasan atau di tempat-tempat umum. Langkah keempat, melakukan tindakan 5R. Apa itu 5R? Inilah gerakan Go Green atau ekoliterasi atau literasi lingkungan tentang kehidupan pengelolaan sampah. Apa itu 5R? Yang pertama, reduce. Kedua, reuse. Keempat, recycle. Ketiga, recycle. Keempat, replace. Dan kelima, replant. Yang pertama, reduce. Artinya apa? Mengurangi. Maksudnya apa? Mengurangi ini dari kecil. Anak-anak itu mengurangi sampah dari rumah. Ya, sejak dari kecil ibu usahakan, nanti udah dewasa sudah biasa. Kenapa banyak orang masih ada yang membuang sampah sembarangan? Karena dari kecil tidak dibiasakan buang sampah pada tempatnya. Mengurangi dari kecil, minimal minimalisir atau mengurangi sampah sejak dari rumah. Contohnya apa? Jika membeli suatu barang, cari yang sampahnya sedikit, yang misalnya tidak double bungkusnya digunakannya. Contohnya juga yang lainnya yaitu jika ke sekolah, seperti halnya nanti sekolah tatap muka lagi, itu bagusnya jika ada kertas sisa buku yang kosong itu tidak dibuang begitu saja. Ada halamannya, mulai dikumpulkan, sisanya jadikan buku catatan kecil. Ketika itu juga usahakan bawa makanan, minuman, botol sendiri dari rumah biar tidak banyak sampah. Ya, jadi jangan membeli makanan yang ada kemasannya, mengurangi kemasan plastik ya. Gitu. Kemudian langkah selanjutnya 5R itu adalah reuse.
Reuse yaitu semua kegiatan memakai menggunakan kembali barang yang sekiranya bisa dipakai kembali jika menjadi barang, jadi tidak menjadi barang sekali pakai yang terus dibuang. Nih, di dunia ini dari 300 juta ton plastik yang diproduksi, hanya 9% yang sudah mulai didaur ulang. Jadi masih banyak yang produksi, maka haruslah kita gunakan kembali barang-barang kalau bisa ya. Nah, ini kegiatan menggunakan kembali itu contohnya nanti ada ya. Ini yaitu nih, kalau ke pasar nih bagusnya beli tasnya, tas kain atau tas yang bisa dipakai ulang, jangan plastik-plastik ya. Kalau ke minimarket, pasar, tadi hari Ahad Bapak itu suka ke pasar itu, Bapak bawa sendiri plastiknya untuk mengurangi, atau mau bawa tas kain, dan anak pun harus begitu. Kalau sekarang di supermarket itu biasanya suka ini ya, dikasih Bapak bawa plastik, Ibu bawa plastik sendiri atau bawa tas belanja sendiri ya, suka ditanya itu. Dan itu juga nih, juga ada kan kemasan sisa minyak goreng atau botol-botol toples makanan ringan. Nih, kalau nggak dipakai lagi jangan langsung dibuang. Nih, bisa seperti ini jadi pot ya, untuk buang daun nih, untuk pot-pot yang lain, sayuran nih. Nih untuk nanam nih, juga nih misalnya nih tempat-tempat nih bekas susu ya, nih juga bisa dipakai lagi untuk pengganti pot, jadi tidak langsung dibuang. Juga kalau untuk di sekolah nih, bagusnya pakailah pensil atau pena yang bisa diisi ulang, jangan langsung dibuang dengan kemasan pensilnya, bagusnya yang refill atau isi ulang ya. Kemudian langkah berikutnya yaitu 5R itu adalah recycle atau daur ulang. Recycle atau daur ulang adalah proses mengubah bahan yang dapat didaur ulang menjadi bahan yang baru atau benda baru. Ini membantu mengurangi polusi ya yang disebabkan oleh limbah atau sampah. Recycle menurut arti lain itu daur ulang, sampah kita sehari-hari ini tidak bisa dikembalikan ya. Jika tidak bisa dipakai kembali, maka bagusnya itu didaur ulang. Sebagaimana contoh kertas bekas yang telah disobek-sobek, itu kan bisa dipakai lagi kan ya, atau kan bekas sisa buku tulis yang hancur bisa dijadikan pulp ya, kemudian dicetak kembali menjadi kertas daur ulang. Contoh yang lainnya yaitu botol kemasan nih, dijadikan didaur ulang lagi, biasanya disetorkan ke bank sampah ya, kemudian dari bank sampah ke pabrik pengolahan daur ulang sampah, dijadikan lagi seperti ember, baskom, tong ya. Kalau anak-anak kecil di sekolah itu membuat kerajinan, misalnya dari tutup botol ya, dirangkai menjadi keranjang, kemudian dari kertas koran menjadi ada kerajinan ya, atau membuat pupuk atau mol dari sisa makanan, dedaunan busuk, kotoran menjadi kompos. Nih contohnya kegiatan Bapak sebelumnya nih, ada yang dari kertas koran nih menjadi anyaman, ini ada jadi hiasan, jadi tas, dari dus ya, tempat pensil, nih mainan dan sebagainya. Juga ini bisa juga ini dari ulang kertas nih, dari pulp menjadi mainan juga, tempat dan sebagainya. Juga bisa jadikan untuk ini peta. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu 5R itu replace. Replace adalah satu langkah mengelola sampah agar dapat dikendalikan dengan cara mengganti kebiasaan. Replace, mengganti, yaitu kebiasaan apa? Memakai barang. Upaya ini adalah preventif ya, upaya pencegahan. Jadi membiasakan
mengganti sesuatu barang, kalau kita membeli atau memakai itu, pikirkan bagaimana yang tidak menghasilkan sampah. Contohnya nih tadi memakai tas belanja yang kuat, bisa dicuci, pakai kembali. Jadi dari awal sudah berpikir untuk membawa tas belanja sendiri, membuat atau membeli tas belanja. Jangan dikasih oleh pedagang pakai plastik sekali pakai ya, atau memakai sepeda ke tempat-tempat terdekat mengganti penggunaan kendaraan bermotor yang menimbulkan polusi. Contoh kecil lainnya di sekolah nih, menggunakan lap tangan ya untuk mengganti tisu, kecuali kalau di tempat-tempat rumah sakit ya. Nah, bagusnya itu dengan tisu sekali pakai kalau untuk yang B3 itu ya. Tapi kalau sekarang nih, kalau di rumah, sekolah nih bawa ini, kalau udah cuci tangan ya, ini sekarang ya harus sering cuci tangan nih, bawa lap sendiri. Nah, jadi usahakan say no to plastic bag. Jadi jangan mengurangi plastik, sampah plastik ya. Jadi sekecil apapun kegiatan kita itu akan melindungi lingkungan kita dari kehancuran. Nah, kita harus peduli pada planet kita, karena planet kita adalah rumah kita. Replant. Langkah selanjutnya yaitu replant, menanam kembali. Kita butuh pohon. We need more trees. Ya, kita butuh pohon. Karena di kegiatan ini replant adalah memiliki arti menanam kembali keadaan lingkungan yang kekurangan pohonan. Dalam istilah lain juga dinamakan dengan reboisasi atau reforestasi. Forestasi ya, menjadikan hutan kembali. Replant ini adalah konsep yang identik dengan ungkapan go green. Ya, sekarang lagi ramai itu go green, kembali ke alam. Ya, di sekolah nih bisa membuat toga tanaman obat keluarga, di rumah juga ya. Ini menghasilkan oksigen dan sosok obat herbal. Jadi kita bisa mengurangi membeli obat-obat luar ya. Jadi yang suka ada sampahnya, jadi kita menggunakan obat herbal di sekitar kita. Juga kita lebih segar kalau di rumah kita ada tanaman ya. Dan kita akan mengurangi sampah dari obat-obatan kimia. Ya, referensinya ini Bapak menulis buku literasi sampah kertas. Kalau ini buku dari kementerian dan ini buku penunjang lainnya. Jadi Bapak pernah nulis dua tentang lingkungan ini. Ya, sahabat sampah kertas dan literasi dasar itu Bapak. Ini literasi ekologi atau lingkungan. Ya, well done. Sebelum berakhir video ini, silakan yang belum like, subscribe ya, biar mengetahui perkembangan pembelajaran selanjutnya. Ya, terima kasih. Semoga Allah memberikan kepahaman dari pembelajaran ini. Every small action count. Let's protect the environment together. Setiap aksi kecil sekecil apapun ini bisa melindungi lingkungan kita bersama. Mulailah dari diri kita sendiri, mulailah dari hal yang kecil dan mulailah sekarang. Itulah pesan dari Kiai Haji Abdul Hakim Mastiar dalam menjaga lingkungan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Salam ekoliterasi, literasi lingkungan. Semoga kita dapat menjadi agen-agen ekoliterat di seluruh lingkungan kita. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.